الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang Abdurrahman bin Auf yang membatalkan niatnya untuk makan berbuka karena teringat dengan Mus'ab bin Umair yang keadaannya jauh berbeda. Jadi di saat hadis ini disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf, kaum muslimin dalam keadaan luar biasa. Kaya raya, maju, sukses, menguasai orang-orang kafir, negeri-negeri kafir, harta melimpah ruah, dan seterusnya. Sementara di zaman Mus'ab bin Umair begitu miskinnya kaum muslimin, sampai untuk mendapatkan kain kafan untuk mengkafani Mus'ab bin Umair tidak cukup. Kainnya ditarik ke atas terlihat kakinya, ditarik ke bawah terlihat kepalanya. Ya. Begitulah keadaan kaum muslimin. Di zaman awal itu cepat sekali berubah menuju baik, bukan berubah menuju buruk. Ya. Dan itu dunia. Kebaikan dunia mengikuti kebaikan akhirat. Ya, kita lanjut 455. Wa an Abi Umamah. Namanya adalah Sudai ibn Ajlan Al-Bahili. Terkenal dengan Abu Umamah Al-Bahili. Jadi kunyah langsung ke lakopnya Al-Bahili. Namanya jarang disebut, Sudai bin Ajlan. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Laisa syai'un ahabba ila Allah ta'ala min qatratain wa atharain." Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah melebihi dua tetesan, dua macam tetesan, dan dua macam bekas. Apa? Tetesan yang pertama, qatratu dumu'in min khasyatillah. Tetesan air mata. Karena apa? Karena kesedihan, kemiskinan, ketakutan? Bukan. Tetesan air mata karena min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Bagaimana neraka, siksa kubur, sakaratul maut, termasuk. Nah, di sini kesalahan torekot-torekot sufiyah membedakan. Oh, beda. Takut dengan Allah dengan takut terhadap neraka beda. Takut kepada Allah dengan takut kepada siksa kubur. Tapi kalau takut neraka, takut siksa kubur, jahanam, nanti melewati sirat, saya selamat apa gagal, nanti di yaumil mahsyar yang berat timbangan kebaikanku apa keburukanku, dia takut. Itu sama dengan takut kepada Allah. Kenapa? Mana dalil? Karena Allah yang menyuruh. Yang nyuruh kita takut neraka siapa?
Allah fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah kalian terhadap neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Yang nyuruh siapa? Allah. Tiba-tiba kita bilang, saya nggak takut ya Allah. Saya nggak takut neraka ya Allah. Saya cuma takut kepada Engkau. Apa nggak murka Allah? Seolah pinteran kita daripada Allah. Allah yang menyuruh kita takut neraka. Yang kita tidak boleh takut tadi, takut miskin, takut sengsara, takut keblangsang, takut anak-anak kita tidak bisa sekolah yang layak, lalu kita korupsi, lalu kita mencari uang dengan cara yang haram. Itu sakit, takut sengsara, takut miskin, takut dunia ini. Ada nggak? Ada. Ada seringkali kita dengar seperti itu ceritanya. Karena takut dunia, takut miskin, takut sengsara, takut keblangsak, takut ini, takut. Akhirnya stres kejiwaannya. Nah sekarang, pernah nggak antum dengar ada orang stres, setengah gila, bahkan gila karena saking takutnya sama neraka, sama siksa kubur, sama akhirat? Pernah dengar nggak? Nggak ada. Nggak ada. Karena Allah Maha tahu, ketika kita takut neraka, siksa kubur, itu saatan. Sesaat. Nggak mungkin sepanjang waktu. Beda dengan takut miskin, takut sengsara, takut di penjara. Itu menghantui kita. Lagi makan, ingat. Nggak jadi makan, nggak enak makan. Lagi tidur, kebangun. Nah itu. Beda dengan takut neraka, takut azab kubur. Saatan, kata Nabi kepada Hanzalah. Kan hadisnya pernah kita baca dulu. Hanzalah bertemu Abu Bakar. Seperti biasa para sahabat ketika bertemu saling menanyakan kabar. Dan tidak basa-basi ya, kalau kita kan biasanya basa-basi. Enggak basa-basi, ini menanyakan kabarnya. Siapa tahu butuh bantuan, butuh pertolongan, butuh nasihat. Nah, Abu Bakar menanyakan kabar Hanzalah. Hanzalah jawab dengan jujur. Sepertinya aku Hanzalah sudah jadi orang munafik. Kaget Abu Bakar. Kok begitu? Iya. Karena ketika aku sedang berhadapan dengan Nabi, aku sedang berada di majelis Nabi, Nabi berbicara tentang surga, tentang neraka, tentang azab kubur, tentang sirat. Aku seolah sudah tidak ada di muka bumi ini. Aku terbawa hanyut, meneteskan air mata dan seterusnya. Begitu aku pulang, aku bertemu dengan anakku, istriku, aku bermain, bercanda, lupa. Munafik aku. Kata Abu Bakar apa? Sama. Kalau begitu sama. Aku pun munafik. Karena memang keadaan seperti itu sahabat ya. Maka dua-duanya datang kepada Nabi mengadukan hal itu. Ya Rasul, gimana kita ini? Ketika berada di hadapan engkau berbicara tentang surga, tentang neraka, tentang adab kubur. Kami seolah-olah tidak ada di dunia ini. Nggak ada keinginan kami terhadap dunia. Keinginan kami hanya ridha Allah, selamat dari neraka, selamat dari siksa kubur. Tapi begitu kami bercampur dengan anak, istri, jenaka, tertawa, kami munafik. Apa jawab Nabi? Menyalahkan mereka berdua? Enggak, memang seperti itu. Seandainya engkau suasana hatimu, wahai Hanzalah, wahai Abu Bakar, selalu seperti ketika engkau berada di hadapanku, selalu ingat surga, ingat neraka, ingat azab kubur, enggak ada nafsu terhadap dunia, la safahatkumul malaikah. Niscaya malaikat-malaikat pada turun nyalamin engkau. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin seperti itu. Maka nggak ada manusia seperti itu, termasuk Nabi SAW.
Nabi ya tertawa, jenaka, lucu ketika ketemu dengan anak-anak, istri beliau. Kita masih di dunia. Gitu ya. Nah, itulah ketakutan terhadap neraka, terhadap siksa kubur, terhadap alam barzah, terhadap sirat, terhadap mizan. Tidak seperti ketakutan terhadap kemiskinan tadi, dunia tadi. Menghantui, bikin stres, bikin gila kadang. Yang kedua, yang pertama terapanya tetesan air mata. Jadi kalau mata kita menangis, mencucurkan air mata, ini sangat-sangat disukai oleh Allah. Yang kedua, qatratu damin tuhraqu fi sabilillah. Tetesan darah. Tetesan darah. Di mana? Di medan perang. Kena tombak, kena panah, kena pedang, keluar darah kita. Allah sangat menyukai. Ya. Maka kalau ada orang mengatakan Tuhan menyukai perdamaian, nah, ini kadzab, dusta, palsu, bohong. Allah menyukai peperangan. Jelas ayatnya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Allah menyukai pasukan yang bersaf-saf. Ka'annahum bunyanum marsus, seperti bangunan yang tersusun rapi. Pakai pakaian perang, siap pedangnya, kalau sekarang ya senjatanya, bomnya dan seterusnya. Untuk apa? Untuk membela agama Allah, memerangi orang-orang kufar. Allah menyukai. Oleh karena itu sering kali peralatan sederhana, senjata sederhana, tapi Allah berikan kemenangan. Bahkan dulu pernah kita bahas sesuatu yang tadinya Allah nggak suka. Abu Dujana. Abu Dujana saat duel biasa. Sebelum perang tawuran kan biasanya duel dulu. 1 lawan 1, 2 lawan 2, 3 lawan 3. Nah, Abu Dujana duel. Ya. Menuju tempat duelnya itu Abu Dujana berjalan dengan dibikin-bikin, digagah-gagahin, menyombongkan diri, mungkin untuk menjatuhkan mental lawan. Apa kata Nabi? Allah tidak suka cara jalan seperti ini, kecuali di hari-hari seperti ini. Maksudnya di hari peperangan. Apa yang haram di luar jihad, ketika jihad halal. Kenapa? Karena Allah saking menyukai jihad itu. Sutra kan haram bagi laki-laki, tapi khusus dalam medan jihad, peperangan menjadi halal. Ya, sekarang dua bekas. Kalau tadi 2 tetesan, yaitu tetesan air mata dan tetesan darah, yang sekarang dua bekas. Wa ammal atharani, 2 bekas tersebut adalah atharun fi sabilillah, bekas luka saat berjihad. Ya seperti Khalid bin Walid. Didapati di badan Khalid bin Walid itu
ada sekian puluh bekas luka. Tentu sudah sembuh, sudah mengering ya. Bekas luka. Yang pedang, yang tombak, yang panah, yang batu, yang terjatuh, namanya perang. Allah menyukai bekas seperti itu. Yang kedua, wa atharun fi faridatin min faraidillah. Bekas melakukan kewajiban. Mungkin ada di antara antum yang kakinya kapalan karena sering duduk iftirash, duduk tawaruk, gitu. Ada bekasnya. Sholat, saum, tawaf, sa'i, biasanya ada bekas. Allah menyukai bekas seperti itu. Ya. Ya, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ada 3 fikul hadis. Yang pertama, fadlul bukai khasyatan min Allah. Keutamaan menangis karena takut kepada Allah. Dan tangisan seperti ini disembunyikan. Tidak dipamerkan di hadapan manusia, tapi disembunyikan. Oleh karena itu, Abu Bakar yang sering sekali menangis, yang tahu siapa? Yang tahu siapa? Yang tahu Aisyah, anaknya, putrinya, bukan teman-temannya, gitu. Karena disembunyikan. Tidak seperti tarekat-tarekat sufia, mereka menangis di hadapan manusia, menangis bersamaan. Dan itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Kalau tidak kebiasaan nggak masalah, seperti hadis yang telah lalu, nanti diulang lagi oleh beliau. Pernah sekali waktu atau 2 kali gitu kan. Tarekat sufia enggak, menjadi kebiasaan. Setiap kali ketemu, setiap kali berkumpul, setiap kali bikin acara pengajian, selalu ada tangisan. Ini tidak syak lagi bid'ah. Karena kaidah sederhana, keutamaan-keutamaan yang tidak wajib, kalau kita bisa tutupi, tutup. Kecuali kita nggak bisa tutup, sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat, umroh, haji, tawaf, sa'i, gimana kita mau nutup? Pasti terlihat oleh manusia. Ada hal-hal yang kita bisa tutup. Cukup kita dan Allah saja yang tahu. Sedekah misalnya, menangis misalnya, ya kan? Qiyamul lail berlama-lama, sendirian misalnya. Dalam satu berdiri, baca surat panjang misalnya. Ini kan bisa ditutup. Adapun yang tidak bisa ditutup, ya jangan ditutup. Karena tarekat sufia ada juga yang salah di situ. Demi menjaga keikhlasan kita, sholat 5 waktu cukup di rumah saja. Nggak usah ke masjid. Kan keliru ini. Niatnya baik dalam rangka menutupi kebaikan. Li'annahu dalilul imani billahi shadiq. Karena menangis ini salah satu tanda keimanan dia kepada Allah itu benar. Salah satu tandanya itu menangis.
Makanya kan nggak bisa dibikin-bikin. Ya. Tangisan itu tidak bisa dibikin. Baca surat yang sama, ayat yang sama, kemarin menangis, sekarang enggak, ini hal yang biasa. Enggak mungkin, setiap kali baca ayat itu selalu menangis, enggak. Suasana hati kan beda-beda. Gitu. Tidak berada di satu keadaan. Beda-beda. Ya, yang kedua. Fadlul jihadi wa thawabu man juriha wa sala damuhu fi sabilillah. Keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah dan pahala bagi orang yang terluka, yang keluar darah. Akhirnya muncul bekas ketika sudah sembuh. Ketika darah sudah tidak mengalir, luka sudah kering, pasti ada bekasnya. Bekas seperti itulah sangat dicintai oleh Allah. Kita hari ini sedang tidak berada di mana ada jihad. Tidak seperti zaman sahabat, zaman tabi'in, atba'ut tabi'in. Atau mungkin 700 tahun yang lalu, 800 tahun yang lalu masih ada. Atau kalau jihad difa, sepertinya 100 tahun yang lalu masih ada. Tapi sifatnya difa ya. Jadi jihad itu ada dua, bisa tolab, bisa difa. Difa itu bagaimana? Bertahan saja. Kita tiba-tiba diserang, gitu. Ya, seperti kaum muslimin di Gaza diserang oleh Yahudi. Itu bertahan. Itu difa. Bisa bermakna jihad. Tetapi yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat tidak difa. Gitu. Tidak bertahan. Tapi menyerang dulu. Datang ke Mekah, datang ke Tabuk, datang ke Muktah, mendatangi negeri-negeri musuh. Itu yang terbaik. Ketika kita didatangi musuh, lalu musuh menyerang kita, kita bertahan dengan menyerang pula, dengan membunuh pula, ini pun jihad. Satu lagi, yang terakhir. Fadlu taqarrubi ilallah bima iftaradahu ala ibadih. Keutamaan bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang wajib. Jadi yang mustahab, yang sunat nanti dulu. Yang wajib sudah ditunaikan dengan baik dan benar apa belum? Sudah? Boleh. Tambah qobliyah, tambah ba'diyah, tambah witir, tambah tahiyatul masjid, dan seterusnya. Tapi yang 5 waktu ini sudah tegak dulu. Begitu pula Ramadan, begitu pula zakat. Nanti ditambah lagi. Oleh karena itu, mengetahui ini wajib, ini tidak wajib, ini wajib, ini tidak wajib, ini sangat perlu. Dan salah satu tipuan iblis, salah satu godaan iblis, itu menyamarkan. Ambil contoh misalnya seorang wanita. Dia menyambut temannya, teman lamanya, di jamu, ya, di restoran misalnya. Ini kan baik, ya, hadiah. Atau mungkin fakir miskin, memberi makan fakir miskin, gitu ya. Mendatangi fakir miskin, bawa makanan, bawa bantuan. Dia tinggalkan suaminya di rumah sendiri. Tidak ada yang masakin, tidak ada yang layanin. Ini bagian dari talbisul iblis, bagian dari tipuan iblis. Menipu manusia, udah ini aja. Padahal itu tidak wajib, yang ini wajib.
Taat kepada suami, menyenangkan suami, melayani suami, wajib. Menyenangkan fakir miskin tidak wajib. Nah, ini banyak para wanita tertipu. Yang sangat sedikit tertipu para sahabiah. Kalau sama sekali tidak tertipu, ya nggak mungkin. Mana ada manusia tidak tertipu oleh iblis. Ya. Berarti seumur hidup nggak pernah dosa. Nggak. Sedikit. Karena mengikuti petunjuk Nabi SAW. Ini harus begini, kalau ada suami begini, ini begini, begini. Mengikuti petunjuk Nabi. Maka berada dalam keadaan yang dikehendaki oleh Allah. Itulah para sahabiah. Iya, hadis terakhir, hadis Irbad bin Sariyah, ini pernah dibawakan oleh beliau di 157, maka beliau tidak menurunkan fawaid. Saya bacakan saja hadisnya 157. An Abi Najih Al-Irbad Ibn Sariyah. Terkenal hadis Irbad. Hadis yang salah satu yang menjadi dasar dakwah salaf. Salah satunya hadis ini. Dan hadis ini tidak disukai oleh sebagian firqah. Berbeda dengan salafi, nggak ada hadis yang nggak disukai. Ya, hadis apa yang nggak disukai? Masuk benci sama hadis. Mereka nggak suka. Beberapa firqah tidak menyukai hadis-hadis tertentu. Ya. Dibuktikan dengan apa? Nggak dibahas, nggak dibaca. Bahkan ada seorang tokoh internasional ya, bukan nasional, mengatakan Islam ini besar sekali, Islam ini lengkap sekali. Seandainya Islam itu kehilangan satu hadis ini, nggak mengurangi kehebatan Islam. Seolah dia nggak suka dengan hadis satu itu. Apa? Lalat. Hadis tentang lalat. Yang jika minuman kita, kopi kita, teh kita kemasukan lalat, itu disuruh mencelupkan sekalian. Lalatnya dibuang, kopinya atau tehnya diminum. Karena sebelah ada racun, sebelah ada penawarnya. Ya, sabda Nabi SAW. Nah, ada seorang tokoh mengatakan seperti itu. Ya, beda dengan salafi. Nggak ada malu-malu, nggak suka, sampaikan. Gitu. Dan yakin betul ini sabda. Yang jadi masalah sahih apa tidak? Sahih, ya sudah. Mau 100 dokter, nggak usah 100, 1000. Kalau perlu 1.000.000. Melakukan penelitian, semua dengan hasilnya sama, bahwa lalat itu sayap kiri dan kanan sama aja, nggak ada bedanya. Racun semua. Salafi tidak bergeming. Itu. Ahlu sunnah tidak bergeming. Sabda Nabi nggak mungkin salah. Adapun jutaan dokter bisa benar, bisa salah. Ya karena bertentangan dengan sabda Nabi, ya wajib kita katakan salah. Inilah salafi. Beda dengan hizbi, haroki, orang-orang torekot sufiyah, jahmiyah, jabariyah, asy'ariyah, maturidiyah. Karena mereka menimbang-nimbang Al-Quran dan Sunnah itu dengan akalnya, dengan logikanya, dengan pendapatnya. Salafi sebaliknya. Akal, nurani, pendapat ditimbang oleh dalil. Kalau mau pakai akal-akalan, akal kita juga nggak masuk. Kalau kita boleh milih, nggak usah lah.
Ada hadis Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Nggak bisa dimengerti itu. Ya, gimana caranya? Kalau pakai hawa nafsu, kita nggak mau hadis itu. Tapi ini sabda Nabi SAW. Wajib kita imani, wajib kita sebarkan, wajib kita dakwahkan. Nggak boleh ada malu. Nah, mereka malu. Ditutup-tutupi sabda Nabi. Salafi tidak. Termasuk hadis ini. Salafi sebagaimana hadis-hadis yang lain, Salafi menyukai dan meyakini. Apa hadis ini? Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan. Rasulullah pernah menasihati kami dengan nasihat yang balighah. Apa balighah? Nasihat yang dahsyat. Saking dahsyatnya, wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Hati kami bergetar, mata kami menangis, saking dahsyatnya nasihat itu. Sayang tidak ditulis secara utuh ya. Ini salah satunya, bahkan akhirnya ya. Nah, karena itu kita ya nggak usah, jangankan kita ya. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim tidak merasa sepadan dengan sahabat. Nggak tahu nih. Apa yang dikhutbahkan oleh Nabi, nasihat Nabi. Bisa 10 menit, bisa 15 menit, bisa setengah jam. Yang tahu cuma sahabat. Karena Irbad bin Sariyah hanya mengatakan seperti itu. Mau'izatan baglighatan. Nasihat yang dahsyat. Saking dahsyatnya hati kami bergetar, mata kami menangis. Tapi seperti apa? Nggak, rekaman nggak ada. Ditulis juga tidak. Cuman dilanjutkan saja. Oleh karena itu, sebagian dari kami, apakah Irbad atau yang lain yang bertanya, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwadda. Ya Rasul, sepertinya kok ini nasihat perpisahan. Saking dahsyatnya ya. Seolah engkau mau meninggalkan kita semua. Seolah ini nasihat perpisahan. Fa'usina, maka berikanlah wasiat kepada kami ya Rasul. Tahu wasiat kan? Nanti kalau ayah udah nggak ada, gini. Nanti kalau ibu udah nggak ada, gini. Itu wasiat. Mau berpisah. Gitu. Bahkan kadang-kadang untuk sementara ya, ini ayah ibu mau berangkat haji, 40 hari kira-kira baru pulang, nanti gini, ini begini ya. Bisa untuk sementara ya. Bisa juga nggak pulang. Itu wasiat. Nah, karena nasihat Nabi ini luar biasa, maka para sahabat merasa ini seolah perpisahan. Fa'ausina, mohon engkau berikan wasiat kepada kami ya Rasul. Maka Nabi mengiyakan dengan memberikan wasiat. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Wasiat takwa. Wasiat terbaik ya wasiat takwa. Cuman kan ada rinciannya ya. Takwa kan luas sekali, ada rinciannya. Dan nanti kalau ayah nggak ada, jangan dikubur di jauh-jauh, yang dekat saja. Jangan ada batu nisan, jangan ada gundukan lebih dari sejengkal. Cukup ditaruh batu saja, jangan ada batu nisan, tulisan. Malamnya jangan ada tahlilan. Sampai 3 hari, 7 hari, 40 hari. Gitu. Ini perlu karena apa? Karena besar kemungkinan kalau tidak diberi wasiat seperti ini akan ditahlilkan. Gitu. Maka ini bagian dari ancaman Nabi. Innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi. Jadi mayat itu akan disiksa gara-gara ditangisi, diratapi oleh keluarganya. Kenapa? Karena mayat ini nggak berpesan.
Dia tahu persis kalau dia nggak berpesan, kemungkinan besar akan diratapi dengan tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Dia nggak berpesan, diem aja. Kena. Gitu. Kalau mau didik anak-anaknya. Ya seperti kita selama ini ya. Insya Allah kalau kita meninggal, anak-anak kita tidak akan mentahlilan kita. Kita didik dari kecil. Bahwa tahlilan ini ratapan jahiliyah, bid'ah, dosa, kullu bid'atun dalalah, kullu dalalatin finnar. Insya Allah anak-anak kita tidak akan meratapi kita dengan tahlilan tadi. Walaupun kita tidak berwasiat. Ya. Tidak kita wasiat juga insya Allah nggak akan tahlilan. Orang pada tahu kalau itu bid'ah. Nah ada kalanya kita baru ngaji setahun, baru ngaji 2 tahun, belum sempat ngajak anak istri. Besar kemungkinan kalau kita mati akan diratapi, tahlilkan. Kita harus berpesan. Wasam'i wa ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Ini langsung loncat ya, setelah takwa langsung apa? Kalau seandainya kalian nanti dipimpin oleh presiden atau raja atau amirul mukminin, orang Habsyi, orang Ethiopia, orang Afrika, orang hitam, abdun, budak, kalian wajib dengar dan taat. Nabi tahu bahwa kaum muslimin di akhir zaman akan seperti ini. Nggak taat. Sholat masih pada sholat. Jenggot nggak dipotong. Bahkan banyak yang tidak isbal. Jauh dari zina, khamr, judi, korupsi. Apalagi? Pakai jilbab syar'i, bahkan pakai cadar. Tapi nggak mau taat kepada waliul amr. Terkena syubhat bahwa waliul amr, presiden yang harus ditaati, harus yang sunnah, yang bertauhid, yang baik, yang tidak korup, yang jujur, yang amanah. Ya kalau itu nggak usah diajarin. Ya. Kalau kita disuruh taat kepada presiden, itu presidennya harus baik dulu, ya nggak usah diajarin. Orang awam juga bisa. Sama dengan seorang istri wajib taat kepada suami, kalau suaminya baik, jujur, pengertian, kaya, ya nggak usah diajarin. Istri wajib taat dan berbakti kepada suami, itu mau model apapun suaminya, mau pemabuk, mau jarang sholat, bahkan sering berzina, urusan dia, urusan suami dengan Allah, urusan istri taat. Gitu ya. Wa innahu man ya'ish minkum, karena di antara kalian yang hidup lama sepeninggalku, berarti bukan zaman awal lagi, bukan zaman salaf lagi. Sudah ratusan tahun setelah Nabi wafat, bahkan 1000 tahun lebih setelah Nabi wafat, seperti kita sekarang 1400-an. Fasayara ikhtilafan katsira, maka pasti kalian akan melihat perselisihan, perbedaan yang banyak di dalam Islam antara sesama muslim. Kalau perbedaan muslim dengan kafir, ya sudah jadi zaman Nabi. Bahkan terlihat mencolok sekali. Jadi di zaman Nabi, di zaman sahabat, tabi'in, asal ada orang, muslim nih. Ini kafir. Kalau perempuan jelas. Perempuan kafir boleh pakai jilbab? Nggak boleh, apalagi cadar, nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Jadi harus kelihatan, ini wanita muslim, ini kafir. Hari ini di beberapa tempat malah kebalik. Di negeri muslim, bahkan di tempat-tempat tertentu orang kafir boleh masuk, tapi suruh pakai jilbab. Ini aneh seaneh-anehnya. Orang kafir, perempuan kafir nggak boleh pakai jilbab. Gitu ya.
Nah, laki-laki terlihat di zaman Nabi. Oh, ini Muslim. Oh, ini kafir. Tidak seperti hari ini. Hari ini sulit kita membedakan. Itu Muslim apa kafir. Zaman awal terlihat. Nah, ketika terjadi perselisihan yang begitu banyak di tengah-tengah kaum muslimin, sekarang dahsyat luar biasa. Ada yang soli, ada yang tidak, ada yang muludan, ada yang tidak, ada yang rajaban, ada yang tidak, ada yang terawih 11, ada yang lebih. Wow, banyak sekali. Banyak sekali. Nah, ketika terjadi perselisihan seperti ini, kita disuruh ngapain? Sama Nabi, suruh apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ikutilah aku dan para sahabatku. Gitu. Ketika di masjid ada yang ngadain tarawih sekali, ada yang 2 kali, beda kan? Nah, lihat, Rasul dan para sahabat ada yang mencontohkan di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram waktu itu, berjamaah salat tarawih 2 kali. Satu habis sisa, satu lagi nanti menjelang sahur, ada? Kalau nggak ada, jangan. Walaupun sekarang ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mungkin Masjidil Aqsa, di Istiqlal, di mana-mana. Gitu. Jadi ikuti Rasul dan para sahabat, ikuti Rasul dan para sahabat, jangan yang lain. Ada yang Idul Fitri hari Jumat, ada yang Idul Fitri hari Sabtu. Ikut yang mana nih? Ikuti cara Rasul dan para sahabat. Di zaman Rasul dan para sahabat, tidak ada yang berani mengumumkan 1 Ramadan, 1 Syawal kecuali penguasa, kecuali pemerintah. Maka selain pemerintah tidak berhak mengumumkan 1 Ramadan, 1 Syawal. Mau Imam Syafi'i, mau Imam Bukhari, mau imam-imam besar, nggak berhak. Addu 'alaiha bin nawajidh. Ini menunjukkan tentang apa yang kita saksikan hari ini, apa? Gigit dengan gigi geraham. Gitu. Artinya apa? Ngotot gitu. Jadi semangat sekali mengikuti sunnah Nabi. Jadi tidak asal-asalan. Digigit dengan gigi geraham supaya tidak mudah lepas. Berarti jangan mengikuti yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati kalian terhadap perkara-perkara yang muhdas, yang baru. Baru yang dimaksud di zaman Rasul dan para sahabat belum ada. Di zaman Rasul dan para sahabat belum ada nawaitu usolli imsak 10 menit sebelum subuh, muludan tahlilan, wah yang hari ini marak. Itu tidak pernah dilakukan di zaman Rasul dan para sahabat. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Karena semua hal-hal yang baru adalah bid'ah, semua bid'ah adalah sesat, semua yang sesat terancam neraka. Wallahu. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.